batas untuk mendapatkan selera itu kan harus kita mau brewok. Kalau sekarang Kalau kayak brewok itu juga beli jadi Pak. jadi sama. Kalau di IG rame itu dijual anak-anak beli miniatur horek kecil-kecil itu. Oh itu Pasti itu dampaknya. Dampaknya Anak-anak kecil di Malang Selatan itu kalau disurvei berapa yang cita-citanya jadi operator horek? semua Pak. Bayangkan Pak, sudah nggak ada yang ingin jadi dokter, jadi operator horek. Yang mati pada waktu karnaval itu kayak kemarin di Malang itu memang orangnya sakit ikut karnaval, bukan karena sombong. Gitu. Iya. Yang cuman enggak. Iya, saya pernah debat dengan Musbida itu, Satpol PP di sana, Satpol PP semua datang ke LHC semua saya hadirkan pada waktu itu semua pada waktu saya bunyikan, beliau-beliaunya itu tutup telinga menghindar. Di depan sol itu anak kecil-kecil tahan, ya enak aja gitu. Berbagai macam yang menjadi apa sih yang menjadi keinginan masyarakat dijual monggo saja gitu. Jadi kalau saya lihat kepunyaan beliau itu bikin kalau di tempatnya itu kan saya lihat ada publikasi yang terkait dengan pembuatan boxnya. Nah, Assalamualaikum Bolo, kali ini saya ada di Kanwil Kemenkumham Jatim di Surabaya bersama Mas David Brizat dan juga ada Pak Heri Brengos. Jadi kita mau diskusi tentang sound horeg. Sound horeg ini nanti dilihat potensi ekonominya. Ini nanti memenuhi syarat untuk didaftarkan di HAKI atau enggak. HAKI itu semacam hak kekayaan intelektual loh, jadi kayak hak cipta gitu ya. Nanti kalau sound horeg bisa dihak ciptakan, maka pihak lain tidak bisa menggunakan nama sound horeg itu tersebut. Munculkan selalu hal yang negatif kan? Iya. Sebenarnya kalau menurut saya nggak apa-apa ini saya ngomong. Nggak apa-apa. Saya punya bahan juga kan. Artinya kalau di sana kan terlalu bahasanya terlalu komunitas ini kan karena ngobrol gitu. Nah. Jadi yang selalu ditampilkan media itu selalu hal yang negatif karena kadang hal yang negatif itu bisa menjadikan viral. Iya. Memang itu dijual laku. Dijual lah. Gitu Pak. Jadi tentang misalkan mohon maaf ya tanda kutip ada dancernya, nanti yang ditampilkan dancernya itu terlalu vulgar dan lain-lain, akhirnya muncul tidak. Terus nanti ada kaca pecah, ada genteng yang rontok, kan mungkin Bapak pernah lihat hal-hal itu seperti itu. Padahal di dalam kegiatan itu saya bilang banyak segi positifnya. Pedagang kaki lima banyak. Itu pun biasanya dapat misalkan 100.000 bisa dapat 1 juta pada waktu hari. Terus kemudian hasil daripada parkir atau mungkin kalau ada HTM itu pasti itu ada yang untuk sosial, pasti itu saya yakin ada untuk santri anak yatim. Itu yang sering nggak ditampilkan di sosial media karena mungkin kurang menarik ya bagi itu. Banyak sebenarnya faktor-faktor yang menurut saya positif. Bahkan kalau ada event besar seperti kalau di Malang itu kan ada 2 event besar, Sona Benar. Kalau pernah lihat Sona Benar itu eventnya event nasional. Karnaval juga menggunakan sound horeg itu lebih dari 50 sound. Itu yang datang bukan hanya dari wilayah Kabupaten Malang, dari Bali, dari Kalimantan, dari Jawa Tengah. Ini memang benar-benar datang, bukan orang Bali bermenetap di Malang, bukan. Jadi memang benar-benar sengaja datang dari jauh untuk melihat itu. Tapi kan faktor-faktor dalam faktor di bidang misalkan untuk pariwisatanya apa kan bisa terangkat. Dan ini rutin atau apa ya? Kalau rutin itu kan ada jadwal, misalnya bulan Desember, tahun berapa kali gitu atau gimana? Kalau untuk event yang besar-besar ini event tahunan Pak. Nah, kalau untuk event yang kecil-kecil itu kan di desa-desa itu. Setiap desa pasti mengadakan kegiatan karnaval. Itu juga sama rutinnya Pak. Sekarang itu kalau zaman dulu itu mungkin hanya di bulan Agustus saja. Untuk memperingati kemerdekaan. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada bulan, jadi
mungkin libur itu hanya di bulan puasa. Selebihnya tetap jalan. Dapat izin dari mana? Kepolisian? Izin dari kepolisian. Ada setempat juga? Iya, pasti. Dan berkoordinasi. Iya, karena yang dipertimbangkan mungkin dalam aspek perekonomian itu ya UMKM-nya jalan, dan lain-lain. Saya sering di sana di Malang itu ya diskusi dengan apa yang namanya diskusi semua pihak, mulai dari elemen masyarakat yang dari pemuda Ansor, pemuda apa, sampai seluruh Kapolsek diundang, Pak Bupati hadir. Itu ya kita diskusi bareng gimana dulu masalah. Memang kalau di Malang ya kita kan tahu di lapangan, jadi segi positifnya itu lebih banyak daripada negatif. Sonhor itu tuh suatu judul Amerika atau apa itu? Jadi mungkin Sonhor itu penamaan. Sonhor itu yang menamakan itu netizen kalau menurut saya, masyarakat, bukan dari kita. Kita itu kan penyedia jasa sebenarnya. Jadi kita penyedia jasa, misalkan konsumen itu menginginkan spek yang seperti ini ya kita sediakan. Jadi kadang apa ya, menurut saya pandangan negatif itu tentang Sonhor itu salah kalau ditujukan yang merasa tersudut itu kan kita itu sebenarnya salah yang ditujukan gitu. Karena kita kan penyedia jasa, Pak. Di sini kan kita penyedia jasa. Terserah konsumen nanti mintanya seperti apa. kegiatan di dalam suatu acara itu apa? Nyanyi, tari, atau banyak Personal itu apa aja? Tari. Oh, jadi bukan hanya 2 jam program musik ada itu bukan? Enggak, Pak. Tari. Mirip ogo-ogo sebenarnya, Pak. Iya. Kalau Pak, ya kan? ogo Bali, Ya, gitu. sama, Pak. Sama. Lalu saya buat ilustrasi gitu Pak. Kalau ke diskotik, Iya, tahu. saya menyebutnya di paparan saya nanti itu ini diskotik tapi ini street. Jadi ini bagian dari kalau dalam konteks populer culture Pak ya. Ini cuma demonstrasi yang biasanya diskotik itu ruangnya elitisme itu dikontribusinya kelas menengah bawah dalam konteks entertainment. Membayangkannya ada pola yang cuma agak beda Mas ya. Tapi Ya. memberi ilustrasi itu kan dentuman musiknya kadang-kadang kalau malah bercahaya Lampu ya. bagiannya. Bahkan itu masuk ke forum keagamaan loh, Pak. ya Iya. beberapa diadopsi Iya. Di kiai-kiai itu pakai. Kalau pengajian. Jadi mau Iya. begini ya? Ini malam ini. Iya. Kalau selama ngumpulin masa dakwah itu fasilitasinya itu pakai sound yang besar. Oh, iya. Karena mereka kan juga masanya itu bukan hanya ribuan. Keren Kiai Gen Z Pak. Saya masih begini juga dong. Nah, saya sering tuh lihat kudus dan sebagainya itu kalau dakwah itu pasti soundnya besar. Ya itu relatif. Teknologinya Ya maju-maju SPN kalau saya full produk dari SPN. dulu tuh speaker harus gede, sekarang kecilnya pojok bunyi gitarnya besar. Ya. Ya, itu. Jadi kalau sampean itu namanya gini, masyarakat kan menginginkan suasana yang luar biasa. Dan itu jangan beli jadi. Ada yang jadi 50-50, ada yang memang beli jadi. Kalau saya pribadi saya beli jadi. Beli jadi. Ada yang juga mendesain. Mendesain. Ada yang juga mendesain. Jadi kalau mendesain itu kan berarti ini kelihatannya masyarakat itu sekarang itu menginginkan musik itu dengan suara yang sedemikian besarnya, kekuatan yang sedemikian besarnya. Berarti itu kan teman-teman mendesain bagaimana keluaran dari speaker yang kita punya itu menjadi lebih kuat, lebih bagus lagi. Kalau speakernya beli jadi juga. Bisa Nggak ada yang kulit-kulit dari speaker yang ada itu umpamanya spoolnya digedein atau
modelnya itu sudah mahal. Kalau sekarang nggak ada. Nggak ada. Kalau sekarang semua juga sudah beli. Kalau zaman dulu mungkin banyak yang jual. Kalau sekarang Sudah nggak ngontrak lagi. Jadi horeg ini tipunya ya di dalam arti itu rangkaian acara itu bermacam-macam gitu ya. Dia pokok itu kayak gitu. Siap. Jadi kalau kamunya aku kan sering lihat itu, saya kan bisa untuk mengeluarkan kekuatan yang seperti itu kan perlu power yang besar. Iya. Jadi sampai itu belum mampu juga power, atau juga power yang kita punya itu kita tambahin kekuatan supaya mengeluarkan itu atau gimana? Enggak, karena kalau zaman dulu itu Pak. Oh, iya. Sekarang sudah enggak. Sudah. Karena banyak bermacam-macam media atau vendor yang sudah banyak. Iya. Uangnya sudah banyak. Iya benar. Paling mahal berapa Pak? Yang satu kok paling mahal yang Bapak tahu? Satu kotak aja. Ya bisa sampai ratusan juta. Tapi kan kita nggak pakai kalau di sono ini. Nah, iya. Itu yang untuk sound mungkin kelasnya untuk sound event ya. Konser dan lain-lain. Kalau kita nggak sampai lah ke situ, paling kita maksimal di 25 juta. Maksud kami gini Pak tadi, apakah di dalam komunitas Bapak adakah misalkan salah satu atau dua komunitas yang dia sebetulnya membeli alatnya yang biasa-biasa saja, tapi dia punya keahlian untuk mendesain boxnya atau memberikan teknologi modifikasi tertentu pada speaker itu untuk menjadi lebih yang sebetulnya ini speaker 10.000 misalkan dengan teknologi dia bisa jadi 20.000, ada nggak? Ya ada, tapi kalau menurut saya itu hanya persentasenya Kecil ya Pak? kecil banget. Karena sekarang posisi posisi pabrik itu sudah mengeluarkan berbagai macam ikon. Jadinya kita sebagai konsumen tinggal pilih ya? Iya, tinggal pilih mau yang buat berapa. Kalau kita dulu pilihannya terbatas untuk mendapatkan selera itu kan harus kita ngoprek. Kalau sekarang Kalau kayak Brewo itu juga beli jadi Pak. jadi sama. Kalau kayak yang miniatur kecil itu yang di IG rame itu Dijual-jual dijual di- anak-anak beli miniatur horeg kecil itu. Oh itu Pasti Itu dampaknya. dampaknya itu. diorama Pak, diorama horeg. miniatur horeg, tapi bunyi Pak. Iya, saya kemarin waktu ke Pati Jawa Tengah itu juga dikasih cindera mata oleh apa itu kayak yang bikin ya. Itu saya dikasih satu miniatur itu Bunyi kan Pak? bunyi. Pak, kalau disurvei Pak, anak-anak kecil di Malang Selatan itu kalau disurvei berapa yang cita-citanya jadi operator horeg? Semua Pak. Bayangkan Pak, sudah nggak ada yang ingin jadi dokter, jadi operator horeg. Nah itu kalau itu Pak, kemudian kita mohon apa? Kita negatifkan, ayo juga. Itu kan diarahkan sebaiknya. Cita-cita anak-anak yang sudah seperti itu, karena melihat ada yang sukses dengan komunitas. Kalau tiba-tiba nggak bisa, nggak boleh ya. Fandomnya udah kebentuk Pak. Ya. Saya di Malang itu aneh Pak, aneh. Di Malang itu aneh. Saya pernah sempat itu dengan ketua PGRI. Kalau itu waktu di Pendopo Kabupaten itu masalah soal. Jadi dari PGRI itu bilang ini harus dihentikan karena besok ini kalau setelah event ada event horeg, besok ini anak-anak banyak yang nggak masuk sekolah. Sebenarnya kan bukan tanggung jawabnya, nggak tanggung jawab orang tua. Padahal banyak sekolah-sekolah di Kabupaten Malang itu yang melaksanakan kegiatan karnaval menggunakan sound. Jadi saya langsung tuh, kalau itu nggak apa-apa. Nanti anggota saya berpikir juga jangan sampai menyewakan sound ke sekolah-sekolah. Ya bingung sama bingungnya. Karena ini sudah menjadi konsumsi kalau Bapak hanya menyediakan barang. Menyediakan barang. Mereka akan lebih lengkap ada sound dari. Iya betul. Kalau enggak, Asumsi negatif itu kan selalu apa ya, kita di sono itu terpojok. Padahal kita ini penyedia jasa, penyedia barang. Itu yang menjadikan masalah itu kan itu. Iya. Kalau ada yang mati itu bener Pak. Tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Jadi ada yang mati pada waktu karnaval. Itu kayak kemarin di Malang itu memang orangnya sakit ikut karnaval.
Bukan karena sonor. Gitu. Iya. Yang rumah enggak. Iya, saya pernah debat dengan Musbida itu, Satpol PP di sana, Satpol PP semua datang ke LHC, semua saya hadirkan pada waktu itu. Pada waktu saya itu semua pada waktu saya bunyikan, beliau-beliaunya itu tutup telinga menghindar. Di depan soal itu anak kecil-kecil, tahan, ya enak aja gitu. Waduh, nggak kuat saya mas, Pak, karena jangan nggak pernah tahu masalah sound. Nah itu anak kecil-kecil di depan sound itu ya aman-aman saja, it's okay aja, enjoy gitu aja gitu. Iya ya mas ya, akhirnya ya paham. Jadi sebetulnya ini pertemuan ini kan digagas oleh Menko. Pertemuan ini digagas oleh Menko dalam rangka viralnya di Jawa Timur terkait dengan negatifnya sonor itu harus dipertemukan pada Pak supaya semua memahami kewenangan, tanggung jawab, kewajiban masing-masing. Arahnya ke sana. Jadi kenapa kok saya tugaskan teman-teman itu kita harus berbicara dari sisi tradisi, kita harus bicara dari sisi masyarakat harus tahu terhadap sound system, masyarakat harus tahu terhadap sebetulnya arahnya kemana sih. Kalau tadi saya sepakat ya sonor itu yang memviralkan, yang menamakan, yang membuat seakan-akan itu menjadi branding itu ya masyarakat. Tapi dari sisi lain kalau melihat, mendengarkan yang Mas sampaikan tadi itu, ya sebelum ada nama sonor saja sebetulnya itu sudah jalan, ya, sudah jalan dan udah dari tahun berapa kita nggak tahu itu udah turun temurun. Kalau di masyarakat bawah itu ya soundnya itu ya model-model gitu. Nah, saya tadi hanya ingin memastikan bahwa ternyata teman-teman itu barunya sudah baru saja, jadi baru memastikan. Saya pikir ada upaya dari teman-teman komunitas itu meng-create lagi sesuatu yang sudah dibeli itu supaya keluarnya lebih bagus lagi. Atau misalnya udah tinggal lagi. Oh ternyata kalau Bob yang beli itu standar planar, model-model itu kan. Nah terus teman-teman punya keinginan, saya kan saya lihat sekarang modelnya lebar-lebar gede-gede. Nah itu apakah bagian dari ide gagasan teman-teman yang hobi terhadap sound system? Apakah itu memang produk pabrik yang ada berbagai macam yang menjadi apa sih yang menjadi keinginan masyarakat dijual monggo saja gitu. Jadi kalau saya lihat kepunyaan beliau itu membuatkan di tempatnya itu kan saya lihat ada aplikasi yang terkait dengan pembuatan boxnya. Nah ada itu maksudnya saya. Jadi kalau teman-teman itu ini suaranya yang bagus itu seperti ini, bagaimana suara itu tidak balik ke belakang, bagaimana? Nah, kalau sudah ada itu, berarti dia punya kelayakan untuk mendapatkan kekayaan. Siapa Pak? J, kenapa? Ini budaya sebelum muncul sound apa namanya branding sonor itu yang dimunculkan masyarakat bahwa kegiatan ini sudah tinggal bagaimana sekarang kita mengemas suara negatif dari masyarakat pro kontra ini kan. Maka saya 80% dari polling itu negatif 80%. Kalau saya sampaikan 80% negatif, berarti pemahaman masyarakat terkait sama energi dan edukasi lah, termasuk bagaimana manfaat ketika kita mengadakan festival itu juga harus diedukasi. Ini kan perannya tidak hanya peran pemerintah,
tapi juga peran komunitas, peran para budayawan, para seniman yang sehobi dengan kita sama-sama kita harus turun. Saya kemarin mengatakan saya memberi penghargaan, mengapresiasi Sonor aja, waduh, Iya. sangat luar biasa. Bayangkan bunyinya itu, kasihan Jawa Timur ya, pejabat-pejabatnya seperti ini. Tapi saya senyum saja. Karena apa? Saya senyum. Karena berarti ada tantangan bagi saya. Saya harus memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan penghargaan, terkait dengan apresiasi. Menghargai dan mengapresiasi itu penting terhadap kreativitas, terhadap inovasi. Nah, harapan saya ini apalagi ini kan kita menghadirkan juga kita. Harapan saya dari Pak Deputi hadir di sini itu selain belajar masalah, kalau ini sudah bisa di-clearkan di level ambil, dia sudah perlu angkat ke atas. Nah, kalau ini nanti sepertinya harus ada pola pembinaan. Kalau saya kemarin bilang pola pembinaan, Pak Asep kemarin jangan itu bukan pembinaan, Pak. Itu tata kelola aja. Jadi semua mau pembinaan, mau tata kelola sama. Bahwa kita harus menata, memanage bahwa kegiatan yang kita lakukan itu apalagi sudah jelas bahwa setiap event yang dilakukan pasti ada izinnya, pasti ada dampak positifnya terhadap perekonomian, pasti ada dampak terhadap kesejahteraan dari sebuah komunitas, masyarakat, termasuk yang di luar itu. Nah, ini maka kesempatan ini saya minta nanti benar-benar kita manfaatkan sebagai ada kontra dan sebagainya, yang membaca makanya Pak Bapak memberikan kontra narasi terhadap permasalahan ini supaya kita lebih mendalami lagi terhadap apa yang kita ingin sampaikan. Nanti kalau semuanya lurus mendukung, ya nggak main nanti kita jadi. Memang harus ada narasi kenapa masyarakat berpandangan negatif terhadap keberadaan Sonor. Pasti banyak ya. Kalau di medsos itu bahasanya itu sangat luar biasa. Jadi begitu muncul berita pertama itu, saya langsung ditelepon dari Jakarta. Kamu ngapain? Saya jelaskan saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan masyarakat. Banyuwangi dengan festivalnya sangat luar biasa, dan komunitas ini tidak hanya di satu tempat, hanya di Wanang saja, gitu kan? Blitar punya, Kediri punya, Tulungagung punya. Nah, komunitas-komunitas itu kita rangkul, kita arahkan pada posisi-posisi mana kita bisa kreativitas yang kita miliki itu bisa juga menghadirkan pihak luar untuk hadir di tempat kita untuk sama-sama sebagai penikmat, pendengar gitu. Jadi kemarin belum membaca, belum mendengarkan, belum mengerti sepenuhnya, udah komentar duluan ini yang sangat luar biasa. Saya dikomentari luar biasa. Tapi ada untungnya itu saya. Jadi untungnya saya dipanggil 2 kali di radio SS saya di. Saya biasanya kalau ke SS itu 30 juta. Dan saya dapat kemarin itu gratis. Saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Ya kan? Saya gratis. Saya sempat ditelepon juga dari CDP, terus Tribun Jatim, sama yang apa saya lupa karena pada waktu dengan setelah memberikan statement itu langsung saya klarifikasi juga di media di Purwok itu, jadi langsung viral seketika. Ayo.